Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri keempat yang mengambil tema Kitab Hagai. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas khotbah pertama dari Hagai. Kitab Hagai hanya terdiri dari 38 ayat yang dibagi dalam dua pasal. Hal ini menjadikan kitab Hagai sebagai kitab yang terkecil dari antara kitab nabi-nabi kecil. Berikut ini adalah struktur kitab Hagai berdasarkan khotbah-khotbah dari Nabi Hagai, yaitu terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama itu khotbah pertama, itu dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 1a, yaitu bertemakan ajakan membangun kembali bait suci. Lalu khotbah 2 itu dari pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang intinya bertemakan motivasi dari Tuhan bagi umat. Khotbah yang ketiga dari Nabi Hagai itu terdapat di pasal 2 ayat 11 sampai 20 dan bertemakan peringatan Tuhan kepada umatnya. Serta yang terakhir, khotbah yang keempat dari Nabi Hagai yang tertulis pada pasal 2 ayat 21 sampai 24 yang bertemakan pesan Tuhan kepada Zerubabel. Khotbah Hagai pertama ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagian berikut, yaitu bagian A pendahuluan, lalu bagian B ayat 2 sampai 4 itu adalah ajakan membangun kembali bait suci. Pasal 1 ayat 5 sampai 7 itu tentang hukuman Tuhan. Lalu ayat 8 itu ajakan pertobatan, ayat 9 sampai 11 hukuman Tuhan, dan yang terakhir pasal 1 ayat 12 sampai pasal 2 ayat 1a itu dibangunnya kembali bait suci. Dan khotbah ini dapat disusun secara chiastik konsentris sebagai berikut, yang mana bisa dilihat di layar di samping saya. Nah, tentang chiastik ini itu terkonsentrasi di ayat yang ke-8, yaitu merupakan inti dari khotbah yang pertama ini, yaitu ajakan pertobatan. Berita dari khotbah pertama ini seperti tadi saya katakan itu terletak pada bagian konsentrasi C, yaitu ajakan untuk bertobat. Pada intinya, umat telah disertai dan diberkati oleh Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan dari Babel untuk dapat kembali ke tanah air. Tuhan telah mengabulkan doa mereka. Serombongan besar dari umat Yahudi telah kembali ke tanah air. Tujuan mereka pulang adalah untuk membangun bait suci kembali. Mereka telah sekian lama pulang ke tanah air. Tetapi ironisnya, pembangunan bait suci berjalan terlalu lamban. Mereka ogah-ogahan untuk membangun bait bagi Tuhan. Sehingga dalam khotbahnya ini, Hagai mengupas habis dosa bangsa Yahudi dan mengajak mereka untuk bertobat. Umatnya lebih mementingkan diri sendiri daripada membangun rumah untuk Tuhan. Apakah kita lebih mementingkan Tuhan dalam kehidupan kita, atau justru mamon yang menjadi sentral kehidupan kita? Pertanyaan ini dapat dijawab pada hati kita masing-masing. Amin. Soli Deo Gloria. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan